Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Wow. PJ Gubernur Sulawesi Selatan mengumumkan atau menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan jumlah populasi terpadat di Indonesia Timur, sebagai salah satu ya, itu dikabarkan bangkrut. Berdasarkan statement dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan tersebut, alasannya apa dan apakah benar bahwa Sulawesi Selatan itu bangkrut? Ini yang akan kita bahas, so ikuti ulasan kita nyampe selesai. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita sampaikan di awal bahwa memang sekarang di Sulawesi Selatan lagi ada kontroversi, bahkan nggak cuma di Sulawesi Selatan, bahkan nasional, karena ini ditanggapi oleh Menteri Keuangan pula bahwa di Sulawesi Selatan itu katanya bangkrut. Nah, kali ini akan kita bahas seperti apa sih kondisi di Sulawesi Selatan, khususnya kondisi finansial pemerintah Sulawesi Selatan atau pemerintahan Sulawesi Selatan. Kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluruskan pernyataan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang mengatakan bahwa daerahnya telah bangkrut akibat defisit anggaran senilai 1,5 triliun. Nah, dari statement ini bisa kita pahami atau bisa kita ketahui bahwa kemungkinan besar isu yang selama ini berkembang adalah adanya misinformasi atau misunderstanding atau adanya kekeliruan persepsi dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan mengenai tanggapannya terhadap defisit anggaran senilai 1,5 triliun tersebut. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengungkapkan secara khusus tanggapan Kementerian Keuangan terhadap kondisi keuangan yang diungkapkan Bahtiar. Menurutnya, penggunaan kata bangkrut tidak tepat menggambarkan kondisi anggaran Sulawesi Selatan. Nah, seperti yang kita dapat informasi terakhir, seperti yang kita jelaskan barusan maksudnya, bahwa sebenarnya diksi penggunaan kata bangkrut itu tidak tepat. Kalau bangkrut itu ya kita anggapannya bahwa bangkrut itu benar-benar nggak bisa lagi bekerja, nggak bisa lagi berusaha, nggak ada lagi kegiatan atau yang sejenisnya. Ya setidak-tidaknya nggak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk aset pun nggak punya. Kemungkinan seperti itu, anggapan saya. Menurut kalian gimana? Istilah bangkrut itu seperti apa pengertiannya? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Biar kita bisa saling bertukar informasi. Tanggapan Kementerian Keuangan, penggunaan istilah bangkrut selanjutnya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melunasi utang jangka pendek dan jangka panjang pada tahun ini. Ujar Prastowo pada CNBC Indonesia dikutip pada tanggal 14 bulan 10 tahun 2023. Prastowo menjelaskan sebetulnya yang dialami pemerintah Sulawesi Selatan adalah bukan kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan uang jangka pendek yang kurang hati-hati atau prudent. Nah, kita tahu bahwa sekarang memang pemerintahan itu diganti oleh penjabat sementara menyusul dengan masa jabatan gubernur sebelumnya itu telah habis dan kemungkinan besar bahwa kondisi keuangan yang defisit senilai 1,5 triliun itu merupakan semacam kayak warisan dari pemerintahan sebelumnya. Kita nggak tahu tepatnya seperti apa, tapi beberapa informasi yang kita dapat seperti itu. Ia mengungkapkan hasil analisis laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD pada 2022 dan laporan realisasi anggaran pada 2023, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Pada tahun 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban provinsi. Jadi kalau misalkan selama ini ada utang yang jatuh tempo, lalu kemudian belum dibayar, maka itu akan tetap jadi utang dan menjadi tetap menjadi kewajiban provinsi untuk harusnya melunasi utang-utang daerah tersebut. Nah, itulah yang menjadi PR daripada penjabat sementara Gubernur Sulawesi Selatan yang sementara menjabat sekarang. Sebagai catatan, masalah yang dialami Provinsi Sulawesi Selatan adalah likuiditas atau kesulitan melunasi utang jangka pendek, bukan solvabilitas atau kesulitan melunasi utang jangka panjang. Mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan, ujar Prastowo. Jadi ya kurang lebih 1,5 triliun itu adalah anggaran terhadap adalah defisit terhadap utang-utang jangka pendek yang selama ini memang digarap atau dijalankan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menekankan tingginya kewajiban utang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja, mengingat tingginya akumulasi sisa lebih
lebih anggaran pembiayaan atau SILPA pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Per September tahun 2023, SILPA Provinsi Sulawesi Selatan berada di angka 676 miliar dan kondisi ini diprediksi akan tetap terjadi hingga akhir tahun. Melihat tren realisasi PAD atau pendapatan asli daerah yang meningkat serta pola akumulasi SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, ujar Prastowo. Jadi memang pemerintah atau siapapun ya, menurut saya bukan cuma pemerintahan, siapapun yang sementara mengalami defisit atau sementara banyak utang, ya untuk menekan atau untuk meningkatkan kemampuan untuk membayar utang, maka dia harus menekan pengeluaran, lalu kemudian meningkatkan pemasukan. Itu hitung-hitungan sederhananya dan ya kemungkinan harusnya seperti itulah yang dilakukan oleh provinsi. Ya kita tahu bahwa selama ini sudah ada beberapa stimulus yang akan dikerjakan oleh penjabat sementara Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan problem utang tersebut. Jadi sebenarnya keliru bahasanya, bukan bangkrut tapi lagi defisit anggaran terhadap adanya utang-utang jangka pendek. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Prastowo mengatakan Kemenkeu menyarankan supaya Provinsi Sulawesi Selatan dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek atau restrukturisasi utang jangka panjang, optimalisasi pendapatan dan efisiensi, serta realokasi belanja untuk menekan SILPA atau refinancing sebagai langkah terakhir. Jadi ya memang harusnya dilakukan restrukturisasi kalau misalkan kewajiban-kewajiban yang selama ini ada yang menjadi kewajiban provinsi untuk membayar utang-utangnya itu dianggap terlalu berat atau membebani anggaran daerah, sehingga kewajiban itu harus diprioritaskan sementara pembangunan tetap harus jalan. Selain restrukturisasi juga dengan mengefisiensikan pengeluaran atau menghemat pengeluaran atau kegiatan-kegiatan lainnya dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai informasi, menuju pada portal data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada 12 Agustus 2023, realisasi APBD Sulawesi Selatan masih surplus di angka 1,56 triliun, meski APBD 2023 didesain defisit 1,24 triliun. Wah, luar biasa. Angka yang harusnya cukup banyak ya, tapi nggak tahu apa yang dimaksud dengan didesain defisit. Surplus itu disebabkan realisasi pendapatan daerah yang sudah mencapai angka 27,48 triliun atau 61% dari target tahun ini sebesar 44,51 triliun, dan realisasi belanja baru mencapai 25,90 triliun atau 56,6 dari target 45,76 triliun. Dan di sini kalau kita lihat angkanya, realisasi pendapatan daerah itu ya ditargetkan di 4,44 triliun, tapi pengeluaran atau belanja daerah ditargetkan 45 triliun. Ya kurang lebih seperti itulah tata cara pemerintah dalam mengelola anggarannya. Meski begitu, di sisi realisasi pembiayaan atau utang memang telah mencapai 1,58 triliun atau kurang lebih 126,93% dari target APBD tahun sebelumnya, yaitu 1,24 triliun. Pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo pun telah mencapai angka 220,3 miliar atau senilai 58,46% dari target 357 miliar. Sebelumnya, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Bahrudin menyampaikan kondisi defisit anggaran Sulsel mencapai 1,5 triliun dan membuat daerahnya bangkrut. Itu saat pidato pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan tentang APBD 2024 dalam rapat paripurna di DPRD Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 10 bulan 10 tahun 2023. Kita defisit 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut, saya ini pemimpin nahkoda, kapal Sulawesi Selatan sudah tenggelam, ujar Bahtiar dikutip pada hari Jumat tanggal 13 seperti dilansir di detik.com. Nah, ini sebenarnya memang kalau kita baca diksinya, kalau kita pelajari diksinya yang dikutip seperti yang disampaikan tadi, bahwa menurut beliau sebagai nahkota atau pemimpin baru yang menjalankan kegiatan administrasi eksekutif di Provinsi Sulawesi Selatan, ia menyampaikan bahwa Sulsel dalam keadaan bangkrut dan kapalnya sudah tenggelam. Ya, kalau misalkan kapal sudah tenggelam, ya berarti
para penumpangnya ya setidaknya meninggalkan kapal kayak atau mati bersama kapalnya. Menurut saya memang ini diksi yang kurang tepat kalau disebutkan seperti itu, mengingat kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan di Sulawesi Selatan juga masih tetap jalan. Ya mungkin ada maksud lain daripada penjabat sementara gubernur menyampaikan hal tersebut, ada motivasi atau misi lain yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak terkait, utamanya pemerintahan di regional Provinsi Sulawesi Selatan, karena kita tahu bahwa pemerintah itu nggak cuma eksekutif tapi juga legislatif masuk di situ juga. Menurut Bahtiar, kondisi defisit senilai 1,5 triliun itu disebabkan rencana anggaran yang bermasalah selama bertahun-tahun pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Anggaran belanja yang didesain tidak sesuai dengan pendapatan. Nah, itu yang menjadi poin penting menurut saya mengapa kemungkinan besar itu hanya sebagai motivasi dari penjabat sementara gubernur untuk menggenjot pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan untuk kembali surplus dari yang tadinya defisit senilai 1,5 triliun yang menurut dia diakibatkan oleh adanya ya semacam kayak besar pasak daripada tiang yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan berita ini dikutip di CNBC Indonesia, linknya kita pasang di bawah di deskripsi. So untuk informasi lengkapnya kalian bisa klik di situ kalau kalian mau baca lebih detail. Dan itu yang bisa kita share kali ini mengenai apakah Sulsel bangkrut. Ya udah terjawab kan, Sulsel ternyata menurut saya nggak bangkrut juga. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Itu yang bisa kita share kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.